Makanya saya tidak mau, kami Mulia PAS tidak mau rakyat Bali itu lapar, kami tidak mau rakyat Bali itu miskin, kami tidak mau rakyat Bali itu bodoh, kami tidak mau rakyat Bali itu sakit. I don't care about efektivitas, saya cuma peduli bahwa saya adalah De Gajah yang saya kedepannya akan menjadi pelayan rakyat Bali agar rakyat Bali tahu siapa saya, rakyat Bali tidak tahu. Dan tidak ada topeng. Ya, saya sempat diancam oleh salah satu oknum bahwa saya kalau saya tetap bergerak untuk Pak Prabowo, saya mau ditembak. Oh. Saya bilang silakan. Dan istri saya pun diganggu. Saya orang Bali, saya orang Hindu. Dan saya tahu Pak Prabowo seperti apa. Kalau Pak Prabowo memang Islam garis keras, saya orang yang pertama kali keluar dari Gerindra dan saya orang pertama kali mimpin demo untuk mendemo Pak Prabowo. Ini kita melakukan persembahyangan di Puro Dalam Puri. Kita bersumpah. Satu, karena kita takut juga Pak Agus kan bekas PDIP. Takutnya dia hianati saya. Terus Pak Agus berpikir saya mantan orang jalanan. Orang jalanan, takutnya sama dia arogan. Sama-sama takut. Akhirnya gini, jalan tengah, ayo kita kesembahyang. Itu Puro Dalam Puri itu adalah di mana leluhur kita, leluhur kita ada situ semua. Jadi kita sumpah di situ. Sumpah di situ. Apa isi sumpahnya, Blaze? Satu, keluarkan uang banyak. Pak Jokowi merevitalisasi stadion. Bayangin, tiba-tiba dicampur adukkan dengan politik, dengan gayanya. Tidak mau Israel bermain di Bali. Emang siapa lu? Saya oke. Kalau masalah pintar mungkin saya belum sepintar sebelah. Di masalah cakap mungkin belum cakap sebelah. Tapi kalau pintar itu kan kita bisa belajar. Kalau cakap itu kita bisa dengan pengalaman, dengan berdasarkan itu secara langsung kita akan cakap. Tapi kalau urusan tidak jujur itu tidak bisa dirubah. Benar, tidak jujur tidak bisa dirubah. Pilih Mahalini atau Superman is Dead? Superman is Dead. Nilu Jelantik apa Happy Salma? Happy Salma. Oke, langsung saja kita akan mulai ya. Sesi ngobrol-ngobrol sore hari ini, nanti Anda akan punya kesempatan apa aja untuk nanya. Bebas nanya apa aja, asal jangan nama-nama ikan ya. Betul. Kita akan langsung panggil bintang kita hari ini. Ya, tapi gue heran deh ya. Apa? Itu di belakang tuh kenapa botak-botak semua tuh ya? Iya. Iya benar-benar. Jadi kepala pun diseragamin di sini ya. Iya. Banyak tuh kan. Bener. Gua kalau jadi pasukannya De Gajah botak juga gua pasti. Iya. Oh, makanya 5 tahun lalu di Jawa Tengah tuh rambut putih semua ya. Oh, gitu. Ya kan gitu. Botak ini paling gampang ditiru kan. Iya, botak ini tinggal gampang ya. Kalau keker susah. Iya, tapi di sini paling jarang. Kenapa botak? Nggak mungkin lu abis pulang umroh kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin Bali ya gak susah. Ikut De Gajah. Oke, langsung saja. Kita akan panggil ke atas panggung the one and only De Gajah. Apa? Ya. Aku pikir mau lompat ke sini, we. Jangan. Cek. Cek, Bu. Gua tes dulu. Cek. Gua nggak nyala, coba. Iya. Mic aja takut sama De Gajah. Cek. Prabowo. Komandan Dasko. Selamat dulu. Tepuk tangan sekali lagi untuk De Gajah. Kasih dulu ini dong, salam dulu buat kawan-kawan. What's up guys? Apa kabar saudara saya semuanya? Jawabannya kan gitu, apa kabar? Suyehwi, masa lupa? Apa kabar saudara saya semua? Apa nih? Mantap. Maksudnya saya tanya, apa kabar saudara saya semua? Dia bilang,
keluar air kakak, gitu. Apanya keluar air? Gundulnya. Gitu. Oh gitu. Ya, Saya ya. kira tadi di telinga saya itu kayak Freddie Mercury gitu bang. Eo. Oke, Bang Aja, silakan. Waduh, senang sekali nih. Mantap. Gak apa-apa. Mantap, Bang. Jadi di mana, Bang? Kita boleh ngerokok ya? Boleh. Boleh kan? Nggak kena bawah. Enggak kena Bang. Mabok aja boleh di sini kan. Aduh. Jangan indah. Yang penting jangan memabukkan masyarakat. Yang penting jangan memabukkan rakyat Bali. Kalau untuk urusan rakyat Bali, kita harus firm, kita harus tegas, dan kita harus tulus ikhlas. Pertanyaan pertama, siapa yang memabukkan masyarakat Bali ini bang? Coba. Tanyakan pada luput yang bergoyang. Degaja, apa yang menurut Degaja 5 tahun terakhir ini memabukkan masyarakat Bali, kesannya happy, tapi sebenarnya itu penyakit. Proyek-proyek mercusuar yang mengesampingkan kebutuhan dasar rakyat Bali. Misalnya. Kasih cerita dulu. Kalau saya ini tipe kan, brother tahu, saya ini bukan orang yang bisa berretorika. Pasti. Saya no drama, ngomong apa adanya, jeblak gitu. Ya. Ya, jadi selama ini pembangunan, proyek mercusuar, Kuliah Pada, terus PKB. Nah, sedangkan kebutuhan dasar rakyat Bali itu seperti pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, itu dikesampingkan. Nah, pendidikan, jalur shortcut untuk mengentaskan kemiskinan, itu sekolah Bali Mandara, itu diberangus. Padahal shortcut untuk mengentaskan kemiskinan. Harusnya itu dibangun. Apa istimewanya sekolah Bali Mandara itu? Itu sekolah gratis untuk siswa-siswa miskin. Dan itu diasramakan dan gratis, dan sekolah Bali Mandara mencetak generasi penerus bangsa menjadi generasi yang unggul dan menjadi generasi emas ke depan. Seperti itukah Degaja bertahun-tahun dicetak dan dididik oleh Jenderal Prabowo Subianto di Hambalang? Ya. Ada cerita nggak Degaja? Saya memang, kita tipe orang loyal, artinya tipe, kata orang ya, kata teman-teman. Jadi dalam kehidupan saya dulu, kita kan tipe orang loyal, kita loyal pada orang yang salah. Jadi karena kita loyal pada orang salah, kita kan komitmen setia kawan. Kalau sudah kawan, kepala pun kita taruhin. Pada akhirnya, tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Ngomong-ngomong aku sama Ari kawan Degaja kan? Saudara. Mantap. Paten nih ya kan? Kalian terbang ke Bali untuk saya, kan bukan itu saudara lah Pak. Iya, Udah nggak dibayar, terbang ke Bali, datang ini, itu kan saudara nggak? Iya. Sampai kapanpun kita nggak boleh lupa sama total politik, benar nggak? Yakin semua seluruh ruangan ini nggak boleh lupa dengan total politik kan? Iya. Terutama dua orang ini. Iya. Subscribe di YouTube ya. Lanjut. Kita loyal pada orang yang salah. Tapi saya nggak pernah menyesal. Pada akhirnya karena kita tipe orang loyal, dimanfaatin lah sama orang kan. Dan akhirnya saya kuliah di fakultas di Universitas Alam Raya. Itu namanya Universitas Kerobokan Raya. Itu akhirnya saya di penjara. ilmu kehidupan tuh. Ya, di penjara, setelah keluar penjara ada orang yang bantu saya, akhirnya saya ke Amerika. Di Amerika pun kita kena loyal sama orang juga, bela teman lagi. Akhirnya saya kena juga. Syukurnya saya memang tidak bersalah, cuman careless saja. Bersalah, dibebasin. Saya masuk juga, cuman setelah diselamatkan ya 3 kali 24 jam di penjara di Amerika. Oh, jadi apa bedanya penjara Indonesia sama Amerika itu? Bedanya apa? Di Indonesia, di Bali kita masih bisa ngatur semuanya. Kalau di Amerika
hati-hati. Bahaya. Kalau bukan orang tough, kuat mental dan segalanya, lewat. Sehari aja lewat. Bukan lewat gimana, hancur masa depan. Coba kasih ilustrasi dulu buat kawan-kawan yang nggak tahu penjara Amerika itu kayak apa. Itu saya belum masuk penjara ya, masih di kantor polisi. Iya. Saya boleh cerita sedikit ya. Jadi orang datang, kita lihat, kita kan Tapi orang penjaranya bahasa Inggris ya itu ya? Enggak, bahasa Cina. Datang, padahal waktu itu anak saya umur hampir setahun lah, 11 bulan. Sebenarnya ini bukan kesalahan saya, ini kesalahan teman, kawan-kawan orang Bali. Kalau saya tidak mengakui, ada 60 orang yang dipecat. Akhirnya saya pasang badan, nanti kalau mau testimoni ada kawan-kawan saya yang akan ketemu. Ada 60 orang yang memang, kalau saya bilang, oh bukan saya ini yang terlibat 60 orang, bayangin 60 orang itu punya anak istri di Bali. Yang perlu dikasih makan, yang perlu, bayangin kalau itu. Akhirnya saya pasang badan, saya sampaikan saya waktu itu. Tapi delay detektornya membuktikan bahwa saya tidak ada bersalah. Ditahan, nah waktu itu untungnya kita punya karma baik, Prime Minister yang di situ, telepon ke polis, disampaikan, saya dikeluarkan. Tapi waktu itu, waktu hari pertama, ada 3 sel laki 2, perempuan 1. Datang, 1 orang, Jamaikan. Namanya saya dari Bali keluar penjara, saya ingin merubah hidup saya, ingin jadi orang lebih baik ke Amerika. Kan ingin menjadi orang yang lebih baik. Tetapi kok akhirnya saya kena begini, saya bilang. Anak umur 11 bulan, anak pertama. Saya dari lahir saya belum ketemu. Saya harus dipenjara, ya ampun saya harus begini. Ini kan Anak di Bali? Anak di Bali. Kan namanya panik ya, panik ini gelap. Nah ada orang datang, Jamaikan waktu itu datang mendekati kita kan kita kan sering nonton film ya. Ini kadang-kadang kalau kita ini, mohon maaf, ya dia melakukan hal yang enggak ke kita, berpikir juga. Begitu datang nyodorin tangan, kita nggak tahu nyodorin tangan, namanya udah gelap, ya terjadi kita, ya waktu itu terjadi inilah, kita berkelahi, akhirnya polisi datang, diambil, dia bilang, this is Balinese crazy man, dipindah, jadi sel 2 untuk laki-laki itu dipindahkan jadi 1, jadi saya sel sendiri. Dia bilang saya Balinese crazy. Cuman bela tawan aja. Dan Bali terkenal ya di kantor polisi? Ya waktu itu semenjak kita datang mereka bilang Balinese dukung fu man. Ya, jadi duta turisme itu ternyata bukan cuma orang yang baik-baik aja bos. Orang-orang kayak Degaja ini masuk penjara bisa juga bos. Iya. Ternyata tapi canggih juga orang-orang. sebelum itu sudah karena di situ kan biasa kalau kita diam, kita diinjak, kita diam, dia akan injak terus. Nah begitu saya datang, kita diinjak, kita ngelawan, akhirnya beda lagi. Mereka mulai berpikir, oh ini Balinese. Dan mereka nggak percaya kalau saya orang Bali. Mereka pikirnya saya orang Samoa, orang Maorian. Dia pikir, saya bilang saya Balinese, nggak percaya. Ya tahu ya silakan kalau nggak percaya. Yang pasti saya Balinese dan saya tetap ganteng. Pantai, tepuk tangan. Itu enggak satu hal yang gue apresiasi, Ri. Beliau kan biasa gini, Bang Pasek ini kan politisi senior. Dia tahu banget, biasanya politisi itu hal-hal yang paling celah atau paling belang dari hidupnya, dia umpetin rapat-rapat. Dia kubur rapat-rapat. Kalau perlu dia bayar orang supaya orang tuh nggak ngomong soal kejelekannya. Tapi Billy Pasek masih mengakui kawannya Bang Anas kan? Masih kalau itu setia kawan. Enggak, itu kesamaannya Billy Pasek sama beliau. Kalau udah loyal dan setia kawan apapun gue terjang. Apa yang bikin sebelum kita cerita gimana Degaja bisa diopeni sama Pak Prabowo. Apa yang bikin Degaja berani gitu. Cerita soal saya pernah sekolah di Kerobokan. Saya pernah sekolah di penjara di sana. Karena saya pikir kita ini di dunia ini apa sih yang harus ditutupin? Kita nggak perlu
membuat orang semua senang dengan kita itu kan pekerjaan yang paling sia-sia. Jadi daripada kita membuat, kita lebih baik sampaikanlah, this is me, this is who I am what I am, ngerti ya? I am a family man, I am a big daddy, I'm family man, and I love my friends, I love my brother. Dan saya insya Allah family, saya sampaikan, this is me. Dan ya kenapa saya buat simbol, saya memang ya begini, saya no drama, mereka no drama kan. No drama. Ya saya sampaikan bahwa saya begini. Kalau kalian mau terima saya seperti ini, silakan. Kalau kalian nggak mau terima saya seperti ini, saya silakan. Tetapi saya berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik atau better man every day. Do better man. Dan saya setiap hari berusaha lebih baik, bukan dari segi materi, dari segi sifat, dari segi kelakuan, dari segi berpikir, dari segi berucap. Kita berusaha untuk lebih. Begitu kita melakukan kesalahan, kita berenung. Oh kita salah, kita minta maaf. Kedepannya kita akan ulangi lagi. Ya. Jadi sebelum tidur itu saya pikir, apa yang saya lakukan hari ini, oh saya punya kesalahan ini. Dan saya tidak malu untuk minta maaf. Ada beberapa staf saya melakukan kesalahan, saya tanyakan. Saya minta maaf kalau saya salah. Begitu saya marahin, saya marah. Begitu besoknya saya berpikir, wih saya salah. Harusnya saya tidak bisa. Saya minta maaf. Boleh ditanya tentang staf saya. Tanya Pak Sekjen. Benar, Bang Rambo benar. Anda tertekan muka Anda. Saya lihat. Tapi kan ini mempengaruhi elektabilitas Bang. Abang don't care about elektabilitas. Saya cuma peduli bahwa saya adalah De Gajah yang saya kedepannya akan menjadi pelayan rakyat Bali agar rakyat Bali tahu siapa saya, rakyat Bali tidak tahu. Dan tidak ada topeng. Nah. Bang, bukannya dalam politik seperti yang diajarkan Bang Pasek pada masa lalu. Pencitraan itu penting. Saya prihatin. Saya peduli terhadap nasib bangsa Palestina sehingga kita harus tolak Israel. This is ugly. Ada bahasa Inggris sedikit biasanya. Mohon maaf, saya tidak akan berbicara di luar kewenangan saya. Dan saya akan berbicara sepengetahuan saya dan apa yang saya tahu dan saya pahami saya akan bicara. Di luar saya tahu, saya tidak akan bicara. Di luar kewenangan saya tidak akan bicara. Mantap. Karena banyak ngomong, banyak salah. Itu kata orang Bali. Bak ngomong, bak boleh. Lebih baik kita bicara apa yang kita ketahui dan kita sampaikan apa yang kita pahami dan kita lakukan apa di batas kewenangan kita. Kasih korek dulu Rinda, gue pengen ngerokok dulu. Jadi abang ngasih nilai pembangunan Bali 5 tahun ini berapa Bang? Tanya masyarakat dong. Saya nggak mau ngasih tahu, yang pasti. Sebut angka aja Bang. Saya nggak mau nyebut angka. Saya nggak mau nyebut angka. Saya yang pasti pembangunan oke. Pembangunan oke. Tetapi kebutuhan dasar rakyat Bali yang tidak oke. Ya. Pembangunan oke. Ada Surya Pada, ada PKB, ada proyek PSN ya. PSN ada Besake, ada segitiga emas, ada shortcut. Itu oke. Itu kan PSN. Ya. PSN kan? Ya, proyek strategis nasional. Ya, itu PSN kan? Ya, tapi kalau untuk dari sendiri APBD kan dari PKB dan Surya Pada. Itu oke, bagus. Tetapi tolong dong, kebutuhan dasar rakyat Bali ini jangan dikesampingkan. Pendidikan, kesejahteraan, itu jangan dikesampingkan. Kesehatan jangan dikesampingkan. Oke. Itu aja. Kalau itu sudah dipenuhi, lu mau bangun proyek mercusuar atau double mercusuar silakan. Yang penting proyek kebutuhan dasar rakyat Bali ini dipenuhi. Itu aja. Makanya saya tidak mau, kami Mulia Pas, kami Mulia Pas tidak mau rakyat Bali itu lapar, kami tidak mau rakyat Bali itu miskin, kami tidak mau rakyat Bali itu bodoh, kami tidak mau rakyat Bali itu sakit. Aten. Kita... Jadi nilainya berapa nih? Enggak, kalau Pilpres kemarin kan ada yang ngasih nilai. Iya. Misalnya, coba. 11 dari 100 gitu. Iya. Iya, kalau kemarin kan di Pilpres ada yang ngasih 11 5 dari 10. Kalau
mereka menilai Pak Prabowo 11 dari 100 kan nggak apa-apa. Kalau saya menilai mereka kan saya tidak punya hak untuk menilai. Saya hanya dan tidak mau ngejat saya cuman hanya dari keliling saya 2 bulan seluruh Bali saya hanya ingin apa yang menjadi kebutuhan dasar rakyat Bali itu terpenuhi. Oke. Gitu aja. Ri, oke sekarang kita mau gali sebenarnya. Ya. Gimana tadi kan Bang Degaja kan beli Degaja udah cerita perjalanan di Amerika 2 kali sekolah, 1 di Kerobokan, 1 di Amerika ya. Ya. Itu kalau lulus biasanya orang langsung doktor itu Bang. Iya. Ya, tapi saya lagi menempuh doktor. Ya, dokter benar ya. Tapi gini, kita pengen tahu sebenarnya gimana ceritanya Degaja itu bisa masuk sekolah ketiganya yang kemudian kita lihat mengubah hidup Degaja ke depan, yaitu sekolah Hambalang. Sekolah di tempat Pak Prabowo. Gimana ceritanya? Orang yang sebenarnya nih orang nakal 2 kali punya record nggak bagus nih. Iya. Kartu mati biasanya tuh Bang. Kalau udah 2 kali ini kartu mati Bang. Iya. Tapi kan urusannya bukan maling, urusannya bukan korupsi, Iya, pasti. urusannya bukan narkoba, urusannya bukan memperkosa, tapi urusannya nih bela kawan, cuman urusan berantem. Ya. Harga diri kawan, harga diri. Menurut Degaja ada nggak kesamaan? Ini kan Degaja dari tadi bicara loyal, bela kawan, loyal, bela kawan. Ada nggak kesamaan? Ada nggak value itu yang Anda lihat dari Jenderal Prabowo? Waduh, jangan disamain sama beliau dong. Bukan. Nah, nantinya itu kan mentor kami, itu mentor kami, itu inspirator kami. Kalau kami jauh dari Ya. dan Bicara loyal. Kami banyak belajar dari situ. Nah Abang perjalanannya sampai ke Hambalang nih, belok ke Hambalang nih gimana Ya. ceritanya Bang? Awalnya 2004 waktu mendirikan SMI, Satria Muda Indonesia itu kan Pak Prabowo. Ya saya bergabung di situ, ikut mendirikan bareng dengan Pak Tengah Sukarno. Ya mendirikan itu 2004. Nah waktu itu kan kita masih bandel-bandel ya. 2005. Masih bandel-bandel ya. Emang sekarang udah nggak bandel? Enggak lah, karena sekarang kita dulu bandel, tahu bagaimana jeleknya, sekarang kita nggak bandel, kita tahu mana jelek, kita harus berbuat yang baik. Dan setelah itu 2005 saya sekolah di Universitas Alam Raya Kerobokan. Nah setelah keluar dari situ saya ke Amerika. Pulang dari Amerika 2012 saya bertemu lagi dengan guru silat saya Pak Sukarno dan beliau mengajak saya gabung dalam pengawalan Pak Prabowo di Indonesia Prabowo itu Jokowi Ahok. Itu berangkat ke sana kawal Jokowi Ahok. Nah, beliau, artinya waktu itu kita ditunjuk jadi koordinator. Nah dilihat performance kita, nah disitulah kita diajak gabung. Jadi tiap hajatan Bapak kemana kita ikut, kirim tiket, nah ya semua kita ikut. Nah setelah itu ada ya orang-orang Bapak, Gajah kenapa lu nak bantu Gerindra di Bali maju politik lah. Saya bilang saya nggak punya uang. Nggak, kamu nggak ngeluarin uang, maju aja. Ya memang waktu itu gitu. Begitu balik ke Bali waktu 6 bulan, ya banyak yang support. Kita banyak yang support. Sampai sekarang pun catatan itu ada pengusaha-pengusaha yang nyumbang 1 juta rupiah, yang menang 500 ribu, semua ada. Nah waktu itu saya terpilih jadi suara tertinggi di Gerindra. 2009 ya? 2014. 14 oh. Terpilih di Gerindra dengan suara tertinggi dan terpilih yang dipilih menjadi pimpinan DPR waktu ketua DPR. Tetapi begitu jadi DPR tidak melepaskan bahwa tugas awal saya adalah tim susnya Bapak, pengawalnya Bapak. Jadi ya DPR itu kerja sampingan, pengawal Bapak kerja utama. Masih jalan ya? Masih, sampai kemarin pun waktu pendaftaran Bapak ke KPU kan, ketua DPD dong. Sampai ya senior sampaikan, ya senior lighting lah saya lihat. Beli aja, di Bali boleh ketua DPD, di sini ingat, beli masih pengawalnya Bapak. Karena waktu itu lautan masa kan, lautan masa, terus untuk ngalau masa itu kan dibutuhkan orang yang badan yang gede biar mobil Bapak bisa jalan ya. Datanglah
Gajah Madanya Bali. Buka jalan untuk mobil Bapak. Iya. Ya akhirnya bukan kita melakukan dengan senang hati dan tulus dan rasa bangga. Dan waktu itu 2014 dicemooh, dihina, kan Bapak, saya kan tukang gendong Bapak loh. Ada 2 tim dengan Bapak setiap. Oh pas Pak Prabowo di kampanye gini-gini tuh? Iya, yang tetap gendong. Dia gajah, Iya. yang gendong? Oh. Ada 4 orang, Mas Bang Teddy, Bang Arifar, ada 1 lagi dan saya, ada 2 tim. Kita tahu, ada setelah nyanyi, mau ada nyanyi, Bapak pasti gitu, kita gendong. Tukang gendong Bapak dulu. Nah sekarang tukang gendong Bapak jadi gubernur. Waktu itu banyak cemohan, banyak dihina, saya tidak pernah. Kan 2014 tuh politik identitas lagi keras-kerasnya. Belum. 2014 dan 2019. Iya, 14 sudah mulai ya. Kalau 2014 belum. Nah itu gimana dulu situasinya? 2019 parah. Degaja itu sebagai pendukung Prabowo itu kan kurang lebih gini, dianggap waduh kamu ini agak penyakit juga di sini nih gitu kan. Karena susah, kondisinya susah waktu itu. Saya dipanggil ke pusat, dipanggil bahwa lu target. Kenapa? Karena ketua almarhum, ketua DPD, Haji Agus Yoga kan beliau orangnya bijaksana banget ya. Nyari dosanya susah. Target utama sebenarnya almarhum, cuman nyari dosanya susah. Nah penggerak masanya di Bali waktu itu untuk Prabowo saya. Ya cari dosa saya gampang, tapi kalau kita nggak maling kan. Maksudnya kita anak muda pasti emosian tuh bagaimana ya. Akhirnya ya saya sempat diancam oleh salah satu oknum bahwa saya kalau saya tetap bergerak untuk Prabowo saya mau ditembak. Saya bilang silakan. Dan istri saya pun diganggu. Istri saya diganggu dan ada relawan saya ingatin diganggu. Semenjak hari itu pun istri saya dulu kan kantor naik motor. Semenjak itu istri saya berhenti naik motor. Akhirnya saya suruh sopir antar jemput kerja. Karena sebegitu yang parahnya. Jadi efek tetap loyal dalam mendukung Pak Prabowo itu Anda rasakan tuh waktu itu? Saya tetap di situ. Di CMO, di apa, saya tetap itu. Dan bahkan saya waktu pada saat saya sosialisasi untuk caleg, saya bilang kan, saya tolong dukung Pak Prabowo. Sampai kan masyarakat bilang begini, Pak D, saya dukung Pak D Gajah, tapi untuk presiden saya Pak Jokowi. Ya, silakan Pak, yang penting jangan saya dibenci, jangan saya dimusuhin, karena saya mengkampanyekan Pak Prabowo. Karena memang tugas saya tahu beliau seperti apa. Ya, masyarakat paham. Tetapi ya masyarakat paham. Pak Prabowo kalah seolah saya tertinggi, tapi tetap masyarakat saya paham waktu itu. Tetapi setelah selesai Pilpres, cair semua. Tapi waktu itu, kita kayak punya penyakit kusta Bang. Nah itu dia. Mereka lihat kita tuh, noleh nggak berani, padahal kawan, foto barang nggak berani, duduk semeja nggak berani. Jadi, kita kayak punya penyakit kusta nih. 2019 itu paling parah politiknya, paling parah. Paling parah artinya, tetapi begitu kita bisa lalui, akhirnya maka kita percaya roda ini berputar. Dulu kita di bawah, sekarang rakyat Bali di atas. Iya. Anda ada nggak kepikiran waktu itu melihat situasi Anda dianggap jadi penyakit kusta, kayaknya dukung Jokowi lebih paten waktu itu misalnya, atau berpindah haluan waktu itu? Iya kan? Sempat ada terlintas ya? Gangguan banyak. Godaan Banyak. Tetapi saya sampaikan, mati pun saya tidak akan pindah. Iya kalau udah mati ngapain pindah lagi beli. Makanya. Iya. Sampai saya pernah ngungsi, kalau ada istri saya pernah ngungsi seminggu. Istri saya usikan ke mertua, saya ngungsi seminggu, di rumah nggak ada jam. Seminggu. Kemana-mana kita dibutuhin, Kita selamatkan dulu anak istri dulu, biar nggak jadi korban. Kalau saya jadi korban nggak masalah lah. Ya. Ya. Yang ada orangnya yang jadi korban kalau ketemu Anda. Beli, tapi apa pembelaan Beli Gajah waktu itu ketika Pak Prabowo diserang habis-habisan 2019? Saya cuma hanya bilang. Apa pembelaan Anda? Saya cuma hanya bilang, saya orang Bali, saya orang Hindu.
Dan saya tahu Pak Prabowo seperti apa. Kalau Pak Prabowo memang Islam garis keras, saya orang yang pertama kali keluar dari Gerindra dan saya orang pertama kali mimpin demo untuk mendemo Pak Prabowo. Saya bilang, saya orang Bali, saya ikut Pak Prabowo dari 2004. Saya tahu orang paling ikhlas, tolonglah. Kalau sudah percayalah Pak Prabowo. Saya tidak mungkin lah menjerumuskan. Memang nggak mempan, sudah didoktrin dengan caranya. Coba tanya orang-orang ini semua nih. Hampir 80% mereka milih Jokowi waktu itu. Iya. Jangan-jangan staf Anda juga dukung Pak Jokowi waktu itu. Enggak. Rambo gimana Rambo? Rambo ikut saya lah. Bisa aja ada Rambo. Tapi syukurnya kita mengalami 2019 itu, jadi kita ngerasa, oh begini pahitnya dalam posisi kita di bawah, diinjak-injak, dikriminalisasi kita rasakan. Dan kita jadi kuat, kita jadi tough. Nah begitu 2024, begitu kita dapat angin kencang, kita jadi santai, tidak terlalu euforia, santai jalanin, santai, nikmati. Karena kita pernah ngalamin posisi jelek, tapi kita tidak pernah melakukan itu kepada orang lain. Wah, paten. Tapi kan Blide Gajah ini udah ikut Pak Prabowo dari kalah-kalah dulu gitu ya. Lebih banyak kalahnya nih. Uang menangnya baru sekali. Nah, pertanyaannya gini, ketika Pak Prabowo menang apa yang kepikirannya? Kayaknya tujuan hidup gua udah tercapai atau gimana? Kita dilahirkan sebagai orang loyal. Loyal pada omongan, loyal pada pikiran, loyal pada kata hati, loyal pada perbuatan ya. Jadi saya ikut Pak Prabowo nggak lihat menang kalah, yang saya lihat beliau itu karena saya tahu karakter beliau seperti apa. Saya tahu ini orang yang tepat. Saya guna sebagai mentor, sebagai inspirator. Karena sebelumnya saya selalu loyal pada orang yang salah, dimanfaatin terus sampai saya masuk penjara. Ya, kenapa Prabowo tidak pernah saya sampai masuk penjara? Selamat diingatkan. Nah, saya tidak pernah masalah. Nah, begitu beliau menang itu kan mimpi kami. Mimpi kami ingin membuktikan kepada rakyat Indonesia, ini loh presiden yang kalian yang anggap keras atau anggap diktator, anggap ini loh presiden yang paling ikhlas yang pernah saya tahu, dan ini sekarang saya ingin buktikan itu. Nah, setelah begitu udah mimpi saya sudah selesai. Mimpi Prabowo presiden. Tinggal lagi satu aja, Gerindra menang. Bli, apa yang bikin Blide Gajah sendiri loyal sama Pak Prabowo? Ucapannya, pikirannya, perbuatannya seperti tadi kata Anda. Apa yang bikin Anda akhirnya jatuh cinta lah kalau secara ideologis dengan Pak Prabowo? Semuanya. Beliau dari cara memperlakukan pasukannya seperti saudara. Misalnya gimana? Misalnya yang Anda bayangkan nih Jenderal Prabowo ketua partai konglomerat memperlakukan anak buah. Waktu beliau kampanye di Bali, waktu 2019 pada saat posisi beliau lagi potong sana sini, kami bisa datengin massa dan kami jaga, dan beliau pas terakhir, makasih ya Di Gajah, Pak. Seorang beliau udah bilang makasih ya Di Gajah, Bang. Itu bermakna buat Anda? Iya, bermakna dong. Kadang-kadang orang kan kita berbuat sesuatu mereka nggak tahu, ya. Mereka pada saat mereka perlunya aja. Mereka gitu. Tapi Pak Prabowo tidak, tetap ingat, apalagi si Gundul ingat ya. Nah sekarang ini pun dari mungkin nggak tahu namanya kita loyal begitu, dan saya tidak pernah berharap sedikit pun jadi calon gubernur jadi gubernur, tidak berpikir pun tidak, apalagi bermimpi. Nah tiba-tiba diminta oleh Pak Prabowo untuk menjadi gubernur Bali karena Bali sedang tidak baik-baik saja. Ini kan saya nggak berani minta, orang yang tidak berani, tapi beliau yang seperti itu gimana? Ini kan berarti tugas mulia untuk kepentingan Bali dan rakyat Bali, bukan untuk kepentingan saya. Anda gini udah enak sebenarnya ya, orangnya presiden di Bali harusnya udah enak-enak aja, nggak harus jadi gubernur kan sebenarnya kan? Kalau mau enak-enak kalau aja mau kan? cari kepentingan pribadi ya udah harusnya santai. Iya harusnya santai, udah cukup semuanya kan? Tapi kan ada tugas lagi untuk kepentingan rakyat Bali dan Bali. Apalagi kapan kita mau nabung karma kalau enggak sekarang? Beli. Ya jangan-jangan lebih enak gak jadi gubernur, Beli. Apa? Jangan-jangan nggak lebih enak gak jadi gubernur. Iya, jadi kawan presiden iya, kan? duduk-duduk aja di istana itu, orang lapor
degajah semua kan. Ya, tapi kan kita nggak punya kebijakan untuk membantu masyarakat, mengentaskan kemiskinan, jangan sampai rakyat Bali lapar, jangan sampai rakyat Bali miskin, jangan sampai rakyat Bali bodoh, jangan sampai rakyat Bali sakit. Kan kita nggak punya kebijakan itu. Paling kita bisa bantu orang-orang maklar-maklar yang datang ke kita. Tapi kalau sudah kita punya kebijakan, kalau sudah punya kebijakan, kita berbuat yang terbaik, kita berikan jiwa raga kita untuk Bali, dan kita benar-benar tulus bekerja. Dan kan kalau kita jadi kan kita nggak akan cari untuk nggak cari untuk balik modal. Kalau sudah jadi udah pikirnya bekerja aja udah. Dan saya sama Pak Agus, sama beliau Agus, partner saya, artinya wakil, Pak partner saya. Sebelum ini kita melakukan persembahyangan di Puro Dalam Buri, kita bersumpah. Satu, karena kita takut juga, Pak Agus kan bekas PDIP, takutnya dia hianati saya. Terus Pak Agus berpikir, saya mantan orang jalanan, takutnya sama dia arogan, sama-sama takut. Akhirnya gini, jalan tengah, ayo kita ke sembahyang. Itu Puro Dalam Buri itu adalah di mana leluhur kita, leluhur kita ada situ semua. Jadi kita sumpah di situ. Sumpah di situ. Apa isi sumpahnya, Blaze? Satu, tidak boleh saling mengkhianati. Dua, kita benar-benar bekerja untuk rakyat Bali dan tidak boleh korupsi. Gila loh. Ini buat mendamaikan mantan PDI sama orang jalanan ini harus campur tangan Tuhan dulu kan. Sama-sama meyakinkan diri. Iya. Saya takut, bagus takut. Gitu. Tuhan harus turun tangan di sini kan. Gak bisa, gede pasek doang gak bisa deh. Gak sanggup dia kan. Gak sanggup. Iya, beli. Tapi ini buat pelajaran buat anak-anak Gen Z milenial deh. Kita bicara kan gini, kalau bahasanya Bambang Pacul, itu kita perlu ada galah untuk kita bisa melenting ke atas. Galah Anda adalah Pak Prabowo untuk bisa melenting dan hidup lebih baik, tumbuh lebih baik. Tapi kan Beli Gajah udah pernah bilang, seringkali salah pilih mentor, salah pilih galah, sehingga kita yang kena tipu. Coba kasih tips and trick. Ciri-ciri dan gimana cara kita milih mentor atau galah yang baik dan kita nggak bakal ditipu seperti pengalaman Anda. Dan intinya begini. Dan apa ciri-cirinya galah yang salah? Intinya begini. Jangan kita pernah mencari galah. Kita coba fokus. Begitu kalian ketemu orang yang kalian gunakan insting kalian. Nah. Kalau ketemu orang yang memang yang penting kalian satu, yang penting loyalitas utama. Loyalitas ya, loyalitasnya apa? Jangan mengada-ngada, loyalitasnya artinya jangan pernah berkhianat lah. Jangan pernah berkhianat, jangan pernah maling. Kalau disuruh A ya jalani A, jangan pernah maling. Nah itu yang pertama. Yang kedua, jangan melihat-lihat, oh ini kaya, ini tidak. Saya ikut Pak Prabowo nggak jadi apa-apa. Belum jadi apa-apa 2024. Saya ikut beliau. Lebih lama Pak Prabowo nggak jadi apa-apanya dibanding jadi presiden kan? Ya, Anda baru ikut Pak Prabowo kan? Iya. Ya, dan jangan pernah melihat, oh ini jadi ini. Tiba-tiba kalian berusaha untuk asal Bapak senang atau berusaha untuk, yang penting kalian lakukan yang terbaik, lakukan dengan tulus ikhlas dan bekerja keras. Semua akan indah pada waktunya. Oke, ya. Betul. Ini soal mentor Bapak benar ini. Penting. Nah, lebih kan Gajah ini bentuknya kan casing agak serem nih kan. Ya kata bro, serem. Coba cewek-cewek tampil orang manis kok. Nah, karismatik kalau ya kata karismatik. cewek-cewek. Nah, pertanyaannya lebih serem mana? Dapat telepon Mayor Teddy atau WA-nya Dondasko, voice note Dondasko ini mana lebih berserem? Dondasko. Kenapa? Ngeri-ngeri sedap gitu. Iya. Nah, kadang, kita punya HP khusus. Iya, enggak. HP khusus, dipegangnya agak atas. HP khusus untuk para pimpinan telepon. Begitu Pak Muzani telepon, bunyi kring gitu. Dondasko telepon kring gitu. Iya. Itu harus angkat tuh ya. Ya makanya suaranya dibunyiin, maka kita punya HP khusus, HP satu lagi itu bunyi kring gitu. Nah, Iya. itu dan keras. Nah, kalau Komandan Dasko ini gimana ceritanya? Ya, ngeri-ngeri sedap. Beliau itu hal besar diselesaikan, hal kecil dipikirkan.
Kapan terakhir disemprit sama Don Dasko ini Dek Gajah? Ya syukurnya kita berjalan, artinya kita melakukan apa yang sudah kita lakukan, yang pantas kita lakukan. Jadi ya jarang lah kena semprit. Cuman Parno aja tuh kalau beliau. Dulu waktu baru sebelum jadi ketua DPD. Jadi tapi dalam organisasi itu ketakutan itu penting atau gimana? Enggak ketakutan. Ya. Artinya begini, saya nggak takut, saya nyaman sama beliau-beliau. Iya. Cuman Anak buah Anda yang takut sama Anda kayaknya. Cuman kan kita ini kan manusia. Kita kan kadang-kadang kita nggak tahu kita berbuat salah apa enggak gitu. Jadi kalau kita kan top down ya. Jadi kita pikir kan, berbuat salah apa ya? Karena kan itu aja, karena kita sadar ini manusia yang apa gajul dikit lah. Maksudnya manusia yang memang ya yang memang nggak sempurna. Mungkin ada salah ngomong atau salah ini, salah ucap kan gitu aja. Tetapi sih enggak takut begitu, cuman ya hormat, respect, kagum sama pimpinan-pimpinan kita. Ya, tadi mantap apa hal besar apa tadi? Hal besar dilakukan, hal kecil dipikirkan. Masalah besar diselesaikan, masalah kecil dipikirkan. Jujur ya, dari pengalaman gue wawancara banyak sekali orang, ini kalimat paling bisa mendeskripsikan Profesor Sufmi Dasko ini. Iya, dengan Ya karena kita pernah beberapa masalah, masalah kader kita minta tolong beliau selesai, gimana? Bener. Ya. Hal besar diselesaikan. Hal besar diselesaikan, hal kecil dipikirkan juga. Kayak diselesaikan, maksudnya dipikirkan juga. Misalnya gimana? Hal kecil Ya dipikirkan. kadang begini, kalau hal besar tuh harus masalah yang masalah kecil itu misalnya ya urusan KPU, urusan ini, urusan itu. KPU kecil gimana sih ya? Kecil, maksudnya hal kecil lah, maksudnya pokoknya beliau itu artinya apa yang transformasi dari Pak Prabowo. Pak Prabowo harusnya kan kalau Pak Prabowo kan enggak lah, beliau harus urus negara lah. Anda lihat nggak ada distorsi tuh antara Pak Prabowo ke Bang Dasko tuh nggak ada distorsi, nggak ada perbedaan. 11-12 lah. Oh 11-12. Ada beda tapi 11-12. Cara aja cara. Iya cara. Oke. Ya kan industri pengolahan begitu. Iya. Ada 2 paket sebenarnya. Apa tuh? Pak Prabowo, sisi satunya Pak Buzani, sisi satunya Don Dasko. Itu begitu digabungin jadi Pak Prabowo. Iya. Itu 2 orang yang Anda set di handphone Anda punya kering paling kenceng. Kenceng gitu. Iya. Lagi tidur pun lagi ngapain? Kadang kita ditelepon jam 1 malam, jam 2 malam kan harus tahu pas taruh sebelah. Iya. Itu kalah musik klub ini kalah ya. Kalah. Iya. Oke. Nah kemarin di debat kandidat kita juga sempat viral itu ngelihat De Gajah mempertanyakan soal Piala Dunia U20. Betul. Memang De Gajah suka sepak bola atau gimana sih ceritanya? Coba. Iya. Jangan salah, kita pemain bro. Serius? Pemain tambang apa pemain sepak bola? Piala Jamiat kelahiran 81 kita pemain dari Bali bro. Ya. Piala Jamiat tahun kelahiran 81 waktu SD kita main berangkat, kelas 6 berangkat itu wakilin Bali. Posisi bek kiri. Terus di SMP posisi striker di Malang, di kampus Pomda Malang, wakilin Malang. Jadi di mahasiswa, karena olahraga mahasiswa Malang, kita kiper. Oh bayangin, dalam satu orang pernah mengisi 3 posisi, striker, bek kiri dan bek kiri, stopper, bek kiri, libero, striker dan kiper. 4 kali pernah posisi dalam hidup. Ya, bayangin kalau kita ganti istri 4 kali. Dicakar-cakar sama istri. Gue gak relate karena gue masih jomblo. Nah tapi emang menyedihkan itu soal Piala Dunia, gimana ceritanya? Ya sebenarnya piala bukan masalah menyedihkan ya. Kita kan baru bangkit dari COVID. Itu kan pelaku usaha, pelaku pariwisata itu kan lagi berharap ya. Piala Dunia itu lagi berharap. Udah ada yang booking hotel, udah ada yang jadi guide, udah jadi supir, udah enak kan. Stadion diperbaiki. Ya, stadion diperbaiki, negara mengeluarkan uang banyak. Pak Jokowi merevitalisasi stadion. Bayangin,
tiba-tiba dicampur adukkan dengan politik, dengan gayanya. Tidak mau Israel bermain di Bali. Emang siapa lu? Urusan luar negeri bukan kewenangan gubernur, urusan luar negeri itu kewenangan pusat. Luar negeri, agama, fiskal, keamanan, pertahanan. Nah itu urusan pusat, bukan urusan gubernur. Jangan campur adukkan olahraga dengan politik, itu baru satu. Belum lagi bandara ditolak, bandara yang udah masuk PSN ditolak. Itu kan baru satu saya omongin, bandara yang ditolak. Emang bisa gubernur menolak kayak begitu? Iya dia menolak, buktinya ya perintah bosnya. Ya. Terus satu lagi yang paling parah, Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia waktu itu datang ke Bali, datang ke Gianyar, melakukan kunjungan kerja, membagikan, artinya bertemu dengan masyarakat. Ada kadernya, calon Bupati Gianyar sekarang namanya Agus Mayastre. Dia meng-WA di grup WA semua kepala desa dan perwakilan desa dan klien adat untuk tidak hadir di acara Pak Jokowi, dilarang hadir di acara Pak Jokowi. Bayangin tuh, seorang bupati melakukan subordinasi pembangkangan kepada seorang presiden. Jadi kalau kita bayangin Presiden Prabowo, kalau dia yang beda jalur, kalau program makan siang bernutrisi yang lain, terus Pak Prabowo datang dilakukan hal yang sama, bagaimana? Siapa yang rugi? Rakyat Bali atau siapa? Belum lagi PKB yang biasa dibuka oleh presiden, ternyata bukan presiden yang buka. Harusnya kalau ada presiden nggak bisa, kan bisa wapres, bisa menteri pariwisata, bisa menteri kebudayaan. Akhirnya tidak, ternyata ibunya yang buka. Kemarin itu kenapa? Karena di debat waktu sedikit kan cuma saya buka satu. Itu kenapa deh Gajah bisa kayak gitu, bisa Iya. ada di luar. Artinya itu petugas partai bukan petugas rakyat. Emang gini pertanyaan gua, emang Dek Gajah bukan petugasnya Pak Prabowo, bukan petugasnya Saya Gerindra? petugas Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia. Pak Prabowo adalah pelayan rakyat Indonesia. Dan Pak Prabowo menugaskan saya sebagai pelayan rakyat Bali. Begitu saya jadi pelayan rakyat Bali, Pak Prabowo sampaikan, kamu harus loyal kepada rakyat Bali, pada Partai Gerindra. Artinya menurut Dek Gajah, seorang presiden boleh mendukung di dalam pilkada atau cawe-cawe dalam pilkada dong? Kan untuk kepentingan rakyat Indonesia, untuk kepentingan rakyat Bali. Seandainya beliau kan menyampaikan, saya akan bahagia dan lebih baik dan akan baik jika bekerja sama dengan seorang gubernur yang saya tahu hatinya baik. Artinya yang lainnya kan belum tentu baik hatinya. Ya kan saya nggak tahu itu bahasa Pak Prabowo. Benar, dengar semua kan? Nah, artinya begini, saya presiden, saya ada program yang untuk harus ada hal tertentu, swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, atau program makan siang bernutrisi, pembangunan bandara, semua kan semua harus berjalan. Terus ada event-event internasional, kan semua harus berjalan dengan baik. Nah, kalau gubernurnya orang yang tidak hatinya baik dan lebih loyal pada ketua umumnya daripada presiden, apa kata dunia? Bagaimana masyarakat Bali? Coba. Saya oke, kalau masalah pintar mungkin saya belum sepintar sebelah. Di masalah cakap mungkin belum cakap sebelah. Tapi kalau pintar itu kan kita bisa belajar. Kalau cakap itu kita bisa dengan pengalaman, dengan berdasarkan itu secara langsung kita akan cakap. Tapi kalau urusan tidak jujur itu tidak bisa dirubah. Benar, tidak jujur tidak bisa dirubah. Itu kata Bung Hatta loh. Iya, tahu. Iya, betul. Anda ini karena main kutip-kutip Bung Hatta kan gak mungkin orang ngelawan Bung Hatta kan. Iya makanya. Tapi oke, jadi soal sepak bola tadi Anda sudah lihat bahwa efeknya
efek apa yang sampai sekarang mungkin masih membekas dan dirasakan warga Bali menurut Beli Gajah? Soal bola ya, soal bola ya. Satu kan. Dan apakah Anda nggak merasa bahwa kita harus, Anda nggak punya kebanggaan bahwa pemimpin atau kepala daerah Anda ikut stand out, speak up, menentang penjajahan Israel? Itu seperti dikatakan Pak Koster. Come on. Itu penjajahan Israel itu kan politik luar negeri, itu kan urusan pusat. Kalau kita menentang, saya sendiri menentang Israel menjajah Palestina. Tapi urusan sepak bola jangan dibawa ke situ dong. Aduh. Saya Gajah menentang Israel dalam penjajahan Palestina karena kekerasan di atas dunia ini harus dihapuskan. Ya. Tetapi urusan sepak bola ya sepak bola, kan pemain sepak bola yang bukan menjajah di situ. Kalau lah olahraga ya olahraga, politik ya politik, dagang ya dagang. Boyo jangan dicampur-campur. Kalau mau campur-campur kita jualan gado-gado. Efeknya apa yang masyarakat Bali rasakan sampai sekarang menurut Gajah? Ini kan hanya ibaratnya kan gini katanya, alah ini kan hanya satu turnamen aja. Harusnya bisa dikatakan dengan turnamen-turnamen dan event-event lain. Itu bukan masalah satu turnamen, itu masalah karakter. Itu masalah karakter, masalah nyali, masalah karakter, masalah keberanian, masalah sikap. Dan itu kalau satu turnamen dia berani tentang presiden, bagaimana dengan turnamen-turnamen lainnya? Bagaimana dengan event-event lainnya? Apakah dia tidak akan menentang presiden? Padahal Pak Jokowi satu jalur waktu itu, kenapa dia berani tentang? Nah sekarang Pak Prabowo beda jalur, apakah tidak akan ditentang? Akan lebih peluangan ditentang? Bukan masalah turnamennya, tetapi masalah karakternya. Dan karakternya tidak berani menentukan sikap. Kalau memang udah kepentingan rakyat Bali, saya stand up. Contoh begini, pemerintah pusat ada kebijakan A, tapi untuk Bali, kepentingan untuk rakyat Bali harusnya kebijakan B. Saya sebagai gubernur nanti, sebagai pelayan rakyat, saya akan stand up untuk rakyat Bali. Dan akan saya sampaikan ke Pak Ruh, Pak mohon izin kebijakan A tidak cocok untuk rakyat Bali. Yang rakyat Bali inginkan kebijakan B Pak. Mohon Bapak kebijaksanaannya untuk itu. Salam. Dan menolak Piala Dunia U20 tidak cocok untuk rakyat Bali menurut Anda? Oh enggak, itu cocok. Enggak, menolak Piala Dunia. Oh Piala Dunia? Iya. Ya jelas tidak cocok lah. Ya. Bayangin, ini bukan masalah Piala Dunia ya, bukan masalah orang yang gemar bola. Tetapi pada saat itu ekonomi lagi mau bangkit, bayangin ya nggak? Benar nggak? Ekonomi lagi mau bangkit, masa COVID, masa ekonomi bangkit. Bayangin itu, kalau itu tidak ditolak, Piala Dunia berjalan, kita yakin ekonomi cepat bang, stadion-stadion dan negara tidak dirugikan, masyarakat pelaku pariwisata juga tidak dirugikan. Penggemar bola tidak dirugikan, dan paling parah kan mimpi Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia itu dikubur oleh seorang Koster dan seorang Ganjar. Ya. Bayangin adik-adik kita yang muda ini, mereka masih yang ingin pemain bola, yang penggemar bola, dikubur oleh dua orang oknum, bayangin. Dan dengan bangganya dia bilang, ini gubernur kecil, tapi khasiatnya luar biasa. Dan tim Israel aja kita bisa tolak. Baik. Oke. Ini soal tolak menolak nih. Menurut Gajah, gerakan Ibu Nilo Jelantik ini efektif nggak dalam tolak menolak? Mau dulu Jelantik kawan saya, nggak usah sebut-sebut lah. Beliau kawan saya. Dulu Jelantik kawan saya. Beliau kawan saya, beliau sahabat saya, beliau kakak saya, udahlah. Beliau nggak ikut, beliau DPD, jadi beliau harus netral, gitu ya, netral, netral. Kalau saya kan nggak ada netralnya, mas pencet kopling, hidupin mesin, pencet kopling, masukin gigi satu, gas pelan-pelan, lepas kopling, tabrak. Aduh. Yang soal turis. Iya kan itu kan gerakannya Bu Nilu yang terkenal di publik nasional lah. Iya jangan bahas Bu Nilu lah, kita bahas yang lain aja. Ntar soal turis. Ada yang bilang gini, karena Bali udah mulai ugal-ugalan turisnya. Jadi warga Bali justru jadi second class citizens di Bali sendiri karena turisnya ugal-ugalan.
Bahkan katanya ada satu kampung katanya ada Neo Moskow. Neo Moskow, Little Moskow. Wah, Little gitu. Saint Petersburg. Nah, gitu-gitu. Jadi kesannya kita jadi penonton aja gitu, Beli. Anda melihatnya gimana? Bukan udah mulai, sudah ugal-ugalan. Nah, Sudah ugal-ugalan. Itulah regulasi yang tidak diterapkan dengan baik, regulasi yang tidak dilaksanakan dengan baik, dan penegakan hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itulah. Dan kami Mulia PAS, kami komitmen. Regulasinya kami akan perbaiki, kami akan benahi, dan kami akan terapkan sebaik-baiknya dan serahkan sebaik-baiknya. Urusan hukum penegakan hukum kami akan berkoordinasi dengan instansi vertikal, baik instansi vertikal, imigrasi, kepolisian dan lain-lain, dan polisi pariwisata kami bangkitkan lagi, dan kami akan tegakkan urusan hukum. Ya, jadi harus tegakkan dengan baik. Cuma itu aja poinnya. Penegakan hukum kuncinya. Penegakan hukum harus. Oke, Beli, ini satu lagi nih sebelum di-highlight, saya mau highlight agak dalam soal rencana pembangunan Bandara Bali Utara. Oke. Ini penting nih, karena ini kita pakai kata-katanya Ibu Mega aja. Saya kutip pernyataan Bu Mega ya. Kata Bu Mega gini, Pram tolong banget ya, ini atas nama warga Bali. Aku bilang jangan hanya mikirin diri sendiri. Pulau Bali ini seumprit, kecil, tahu nggak? Penduduknya hanya berapa? Terus yang mau didatangi ke sini hanya investor doang. Saya mau rakyat Bali saya juga ada loh yang menjadi pengusaha dan lain sebagainya. Loh iya, kita ini udah negara merdeka, berdaulat, rakyatnya bebas aktif merdeka. Masih mau yang kayak gitu? Enggak, saya bilang, disampaikan ke Pak Jokowi. Kalau ini boleh ditulis mau dimarahin Pak Jokowi, saya marah lagi. Ini soal penolakan Bandara Bali Utara. Ini coba Anda kasih konteks dan apa yang Anda pikirkan dan akan lakukan soal ini. Begini, Bandara Bali Utara itu hanyalah sebuah artinya transportasi, tempat transportasi, alat transportasi. Kalau di darat ada terminal, bus, kalau di laut ada pelabuhan, kalau di udara ada bandara. Itu adalah tempat transportasi. Dan kenapa Bandara Bali Utara itu perlu? Salah satunya untuk pemerataan pembangunan, kan itu. Jadi kalau yang memang daerahnya dan satu, Bali ini kan pusat wisata dunia. Kadang kalau sudah ada event internasional, bayangin enggak? Sudah pernah naik pesawat kan? Kalau ada event nasional, pernah ngantri enggak, muter enggak sampai sejam, 2 jam di atas pesawat? Bayangin itu. Nah kalau ada event internasional kan bandara itu ada, kan itu. Selain itu kan bandara ini hanyalah sebuah terminal, tempat. Dan itu hal biasa. Di Jawa Timur coba, Banyuwangi ada, Jember ada, Surabaya ada, Malang ada, jaraknya juga dekat-dekat, mereka ada semua. Apalagi di Maluku, Maluku setiap kepulauan ada. Nah apalagi di luar negeri, di Thailand pun ada. Nah ini bukan masalah, ini pemerataan pembangunan. Karena di Buleleng itu dulu ibu kotanya Sunda Kecil, Singaraja. Nah setelah selesai jadi ibu kota Sunda Kecil, pindah ibu kota ke Denpasar, jadi Buleleng mulai ditinggalkan. Jadi semua numplek di selatan. Nah Sambari bangun Bandara Bali Utara, terus ada moratorium untuk di pembangunan di selatan. Nah kita mulailah beralih, kita diversifikasi ekonomi, artinya yang pariwisata, jangan terlalu bergantung pariwisata, kita mulai kembangkan, ada pertanian, ada perikanan, ada UMKM, ada yang lainnya. Jadi saya rasa Bandara Bali Utara itu selain mengatasi kemacetan, selain juga menambah devisa kita, dan juga pemerataan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan menambah lapangan pekerjaan. Karena begitu ada bandara, semua pasti ada yang lain infrastruktur penunjangnya. Dan pasti semua akan membutuhkan. Dan yang paling penting, kita siapkan SDM-nya. Sebelum pas pembangunan mulai bandara groundbreaking, kita kuliahkan adik-adik kita, atau sekolahkan adik-adik kita yang memang bertalenta, kita kuliahkan dengan sesuai jurusan di bandara. Ada urusan
istilahnya engine, ada urusan tentang, ya bandara banyak tuh. Banyak, marketing pesawat, ada semua kita sekolahkan. Begitu bandara selesai, mereka lulus, mereka siap berdaya saing dan diterima bekerja di rumah sendiri. Bayangin, rakyat Bali adik-adik kita bekerja di rumah sendiri, tidak jadi penonton. Bagaimana bangga ya kita sebagai seorang gubernur. Menurut Beli Gajah, masuk akal nggak penolakan atau alasan-alasan untuk menolak Bandara Bali Utara itu? Jujur, itu tidak masuk akal. Karena kenapa? Karena rakyat Bali menginginkan bandara. Yang beliau sampaikan kan beliau yang nolak, bukan rakyat Bali yang nolak. Dan sedangkan Koster sudah berjanji, ada jejak digitalnya. 2024 awal Bandara Bali Utara jadi. Begitu akhirnya ditolak, dia nggak bisa ngomong apa. Takut sama junjungannya. Dan sekarang bilang, saya udah nolak Bandara Bali Utara, karena tidak sesuai dengan ini, bla 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 bla. Ya ilmu ngeles lah. Saking pinternya pinter ngeles. Kalau saya nggak bisa beretorika, nggak bisa ngeles. A ya B ya B, udahlah. Ya. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi dong buat Beli Gajah. Karena waktu kita sudah sangat terbatas. Bang, izin Bang. Ini botak ini karena alam apa karena style ini sebenarnya Bang? Style. Oh. Yakin? Yakin. Emang gak ada kerontokan-kerontokan di sini? Ada dikit. Tapi kan saya botakan dari 2009. Oh konsisten ya? Gundulnya dari 2009. Iya, iya, iya. 2009. Kalau sekarang nggak tahu rontoknya mana karena nggak pernah punya rambut. Ya. Oke, kita masuk ke sesi terakhir. Kenapa lu pikirin botak gua? Kenapa? Habis foto dari belakang tadi keren juga. Iya. Ini ada satu yang harus kita evaluasi dari acara hari ini. Harusnya lightingnya nggak perlu segede gini karena terlalu mantul. Reflection. Ya. Reflection, gitu kan? Kita ulang lagi. Iya. Apa kabar Semeton? Apa nih? Jangan-jangan ini sepatu Air Jordan-nya logonya di gajah, Bos. Bukan Michael Jordan kan? Iya. Itulah satu-satunya kesalahan Rambo pada hari ini adalah cari lampu yang terlalu terang ini kan. Iya. Kurang di gajah friendly ya. Ya. Oke, kita masuk sesi terakhir. Kita akan tanya kepada De Gajah pilih satu atau dua. Pokoknya pilih salah satu di antara hal yang kita tanya. Oke? Tinggal pilih salah satu. Oke? Oke. De Gajah, bubur diaduk atau nggak diaduk? Apa? Bubur diaduk atau tidak diaduk? Diaduk. Oke. Pilih ayam betutu atau babi guling? Babi guling. Pilih arak atau wine? Arak. Pilih canggu atau ubud? Ubud. Ya. Pilih Mahalini atau Superman is Dead? Superman is Dead. Turis Australia apa turis Rusia? Australia. Nilu Jelantik apa Happy Salma? Happy Salma. Ya. No drama kan? Ya. Ini cepat. Terlalu jujur kawan ya. Pariwisata atau pertanian? Pertanian. Kenapa? Ini menarik. Kalau semua pariwisata siapa yang mau bertani? Nah sekarang ini ya. PDRB kita, PD sekunder, PD premier sekunder itu hanya 15%. PDRB tersier itu pariwisata, makmin dan penginapan itu hampir 66%. Kalau itu sampai habis, kalau ada apa-apa dengan Bali kayak COVID kemarin, seperti COVID atau wabah atau apapun, habis dunia ini, habis Bali ini. Makanya kenapa saya pilih pertanian? Saya ingin pertanian di Bali ini maju besar, ya. Dan karena pertanian akan mensupport jadi penyangga pariwisata juga, benar nggak? Ya. Kalau datang ke Bali, kita mau berwisata, oke mau air terjun, jogging track lewat sawah, lewat ini, keren kan? Benar nggak? Selain panennya dinikmati, pasca panennya juga bisa dikemas jadi UMKM yang bisa diekspor dan pas pertanian juga kita bisa nikmati. Hijau, indah, bukan villa-villa aja. Jadi pertanian akan jadi perhatian 5 tahun ke depan ya? Wajib swasembada pangan lah untuk Indonesia ya. Oke lanjut, sepeda motor atau transportasi publik? Transportasi publik. Apa rencana Anda buat transportasi publik ini apa? Katanya mobil,
katanya mau bikin MRT atau ada apa? MRT, kemarin baru ngeroak, belum groundbreaking. Kalau itu rencana itu jalan bagus, tetapi itu kan jangka panjang. Oke. Tidak bisa. Kalau bisa transport, ini kan mulai dikurangi daerah pariwisata. Kita sebelum daerah pariwisata kita bangun park and ride, di situ tempat parkir. Kita siapkan fasilitasnya, fasilitas umumnya kita siapkan, fasilitas penunjang kita siapkan. Jadi kendaraan umumnya, transportasinya untuk ke daerah pariwisata kita siapkan. Jadi jadi tidak ada orang yang bawa mobil atau motor ke tempat wisata, mereka pakai angkutan publik. Jadi tidak macet, aman dan cepat. Karena Bali udah terlalu macet sekarang. Terlalu macet, tapi memang perlu proses. Itu kan grand design-nya, perlu proses. Perlu proses. Kalau udah ada kemauan, ada goodwill, ada political will, apa sih yang enggak? Ya, benar enggak? Oke. Lebih ingin membangun jembatan Selat Bali atau tetap fokus di Pelabuhan Gilimanuk? Pelabuhan Gilimanuk. Kenapa Beli? Kenapa harus bangun Selat Bali? Kita kan ada pelabuhan, kita kembangkan pelabuhannya lebih baik. Biarkan ada kapal itu dong. Kalau Selat Bali ini ya kan nggak ada pisah-pisah. Artinya banyak hal lah, banyak minusnya kalau bangun jembatan. Gitu. Kalau pelabuhan diperbaiki, banyak yang kerja, kapal barang, tol laut berjalan, terus untuk urbanisasi, manajemen urban juga kita bisa awasi dan lain-lain. Banyak plusnya. Jadi kita lebih baik bangun pelabuhan Gilimanuk, bangun pelabuhan Celukan Bawang, bangun pelabuhan yang di Karangasem, bangun pelabuhan. Yang pasti pelabuhan-pelabuhan itu kita gunakan tol laut. Ya, Oke. Pilih Soeharto atau Soekarno? Dua-duanya. Nggak bisa salah satu? Nggak bisa, dua-duanya. Oke. Megawati atau Gus Dur? Gus Dur. Pilih Jokowi atau Prabowo? Dua-duanya. Hah? Dua-duanya. Kalau Muzani sama Dasko? Dua-duanya. Pilih Bali atau Indonesia? Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk Dek Gajah. Terima kasih, selamat malam. Kasih pesan-pesan terakhir buat anak-anak yang nonton acara ini di seluruh Indonesia. Jangan lihat dari luarnya saja. Don't judge the book by its cover. Jangan mulai buku dari sampulnya saja, ya. Karena kita tidak tahu bagaimanapun orang itu, kita nggak tahu isi dalamnya. Ya, bisa durian tapi buahnya manis. Yang pasti kita beli janur ke Bedugul, oke? Pilih gubernur yang gundul Indonesia. Oke, tepuk tangan. Sampai jumpa lagi. Tepuk tangan. Paten. Oke, terima kasih kawan-kawan. Silakan selamat makan, musik bisa muter lagi. Kita senang-senang malam ini ya. Terima kasih. I love you guys. Terima kasih. Perjuangan sedikit lagi kita berjuang untuk kepentingan rakyat Bali dan Bali. Ya, beli tunggu dulu. Cakra sini Cak, sini. Sini. Ini saya mau promosi selain tadi subscribe Total Politik. Nah, Total Politik ini Bang, kita baru kerjasama dengan Telusur Kultur, salah satu produk baju ternama, bikin edisi Toko Bangsa. Di sini para presiden dan para wakil presiden Indonesia tanpa peduli apa partainya, ideologinya, duduk bersama untuk kemajuan Indonesia. Jadi silakan dibeli. Ada ukuran XXXL. Ada, nanti kita kasih buat Teh Gajah. Saya sebut sama aku Gemoy, tenang. Jangan lupa dibeli ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Total Politik ya, datang jauh-jauh ke Bali hanya mau mewawancarai orang gundul blok dan belum jadi ketua RT.